Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga kita selalu berada dalam lindungan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hidup kita selamat dunia dan akhirat. Ada hal menarik yang ingin saya sampaikan kepada keluargaku semuanya, yakni firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang harus selalu menjadi renungan bagi kita semuanya. Ini demi keselamatan kita dunia dan akhirat. Bisa nanti sahabatku lihat di surat Ali Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui ayat ini jikalah kita merenungkan, memasukkan dalam pikiran, meresapi dalam hati sanubari, dan mengamalkan dari sisi kehidupan kita, insya Allah nantinya kita akan selamat hidup dunia dan akhirat. Maka tidak ada salahnya jika ayat ini kita tadabburi, kita pahami, kita renungkan, paling tidak dari sekian banyak yang saya sampaikan, yang kita diskusikan, ada manfaat, ada faedah untuk keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Ada beberapa poin atau hikmah yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama, Allah menyebutkan setiap yang berjiwa pasti mengalami kematian. Saya, keluarga saya, semua kita, tidak peduli mau kaya atau miskin, mau berpangkat atau orang biasa, orang kuat atau orang lemah, yang berilmu ataupun tidak, sekolah tinggi atau yang tidak sekolah. Akhir dari perjalanan di dunia ini adalah maut. Maut yaitu datangnya kematian. Oleh sebab itu, kadang-kadang kita perlu duduk merenung, duduk berpikir bahwa kita ini akan mati. Kita ini akan. Namun tidak cukup mengatakan kita ini akan mati, tapi coba kita renungkan, andaikan kita mati, apa yang akan terjadi? Di antaranya adalah terhentinya seluruh aktivitas kita. Apapun aktivitas kita akan terhenti dengan datangnya kematian. Mungkin selama ini kita habiskan waktu kita di kantor, mungkin selama ini kita habiskan waktu kita dalam obsesi jabatan, obsesi mencari harta, ataupun juga glamoritas kehidupan dunia ini. Maka melalui ingatan kematian, kita sadar bahwa kalau kita mati, aktivitas itu semua akan berhenti. Dan tidak cukup sampai di situ saja. Aktivitas kita yang berhenti ini kira-kira akan membawa kebahagiaan, atau penderitaan, akan membawa kepada keberuntungan atau penyesalan.
Semua itu harus sampai ke sana. Maka biasanya orang yang ingat mati itu hakikatnya orang cerdas. Orang ingat mati orang cerdas. Orang ingat mati itu orang pintar. Mengapa? Karena dari ingat kematian ini yang terpikir oleh dia adalah persiapan menghadapi kematian itu. Dan dia bisa membedakan mana yang fana, mana yang kekal. Dia bisa membedakan mana yang akan dibawa dan mana yang akan ditinggalkan. Dia juga bisa membedakan mana yang berharga, mana yang sia-sia. Dari proses mengingat kematian. Yang dengan sebab ini, kita akan mengontrol setiap aktivitas kita. Apakah aktivitas kita itu akan membawa keberuntungan bagi kita, ataukah membawa kerugian, membawa kepada kegembiraan atau penyesalan. Nah, oleh sebab itu kita tadabburi surat Ali Imran ayat 185 yang mengingatkan pada kita bersama tentang kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mengalami. Maka ketika kita diberi amanah oleh Allah Ta'ala, misalnya harta benda, ilmu, pangkat jabatan, kekuasaan, kekuatan tubuh, ataupun banyaknya sahabat dan pengikut sehingga kita terkenal, dengan ingat kematian tidak menjadikan kita sombong. Karena kawan-kawan bisa melihat, kita semua bisa melihat. Hari ini Allah Ta'ala menampilkan di sekitar kehidupan kita, dilihat oleh mata kita, bagaimana orang-orang yang mati. Ada raja atau pemimpin yang berkuasa, ada orang kaya yang memiliki harta benda, ada ahli ilmu yang dikenal sebutan ulama, orang kuat yang dikenal di mana-mana, tapi ketika jenazahnya nampak oleh kita, apa yang kita lihat di sana? Dia tidak mampu bergerak sedikit pun. Dia tidak mampu berteriak. Dia tidak mampu melakukan apapun. Dan dia menyerah dengan apa kehendak orang yang melaksanakan fardu kifayahnya. Duhai, betapa lemahnya, betapa tidak ada artinya kita ketika lemah diri kita ketika berhadapan dengan kematian. Maka wajarkah kita sombong? Tidak. Wajar membangga-banggakan amanah, titipan, kelebihan dari Allah? Juga tidak. Tapi yang muncul adalah permohonan kepada Allah agar setiap amanah yang dititipkan pada kita bermanfaat bagi diri kita dan orang lain, berguna untuk dunia dan akhirat kita. Itulah doa yang selalu dan harus kita panjatkan. Saat hidup hanya sementara, kita akan datang, dimulai dengan tahapan datangnya kematian kepada kita. Duhai yang memiliki kuasa, Anda akan mati. Maka pakailah kekuasaanmu yang dapat menyelamatkan. Maka pakailah kekuasaanmu yang nanti dapat menyelamatkan kamu di waktu kematianmu dan perjalanan panjangmu. Duhai yang memiliki harta benda yang gajinya puluhan juta per hari, bahkan miliaran per hari, bahkan simpanannya triliunan, itu hanya bagian dari aksesoris dunia yang kamu sendiri tidak menikmatinya, hanya jadi sebutan. Pakailah itu semua untuk membawa kebaikan dunia dan akhirat, untuk dirimu dan orang lain. Sungguh beruntung kamu karena dititipi Allah amanah harta dan kamu pandai merawat dan menjaganya. Duhai yang memiliki ilmu, kadang dikenal dengan ahli ilmu, dikenal pula dengan sapaan ulama, ustadz dan kiai, ataupun disebut dengan ilmuwan. Pakailah
keilmuanmu itu untuk membawamu ke dalam surganya Allah. Jangan dipakai keilmuanmu itu untuk menjebak orang banyak, sehingga dari tidak ragu menjadi ragu, dari beriman menjadi kafir. Tapi dengan ilmumu itu kau selamatkan dirimu dan orang lain dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bersyukurlah pada Allah. Karena hanya dengan sedikit sakit saja tubuh yang kokoh dan kuat itu akan hilang maknanya, hilang rasanya. Maka Rasulullah mengingatkan, "Ibtanim khamsan qabla khamsin." Pelihara sebelum datang yang 5. Di antaranya adalah sihataka qabla sukmika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita memiliki banyak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhitung pada diri kita. Maka sebelum kematian datang, kita renungi seluruh pemberian itu. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi diri dan orang lain untuk dunia dan akhirat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat itulah akan disempurnakannya pahala buat kamu. Jadi dunia diciptakan Allah adalah untuk ujian, dan dunia diciptakan Allah adalah untuk membuat karya-karya. Jadi dunia ini bukan diciptakan untuk tempat selama-lamanya. Kalau kita urutkan bagaimana kehidupan sejak Nabi Adam sampai sekarang dengan beragam bentuk manusianya yang juga terjadi hari ini, mereka sudah terkubur jauh di tanah sana. Maka dunia ini adalah tempat ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sawah ladangnya akhirat. Maka dia akan panen. Dan hasil panennya bergantung daripada bentuk. Kalau sawah ladangnya adalah kurma, dia akan panen kurma. Kalau sawah ladangnya padi, dia akan panen padi. Kualitasnya tergantung bagaimana dia merawat daripada sawah ladangnya. Begitu juga tamsilan dan dunia ini hanya dititipkan sekali buat kita. Tidak ada dua kalinya. Maka ibarat orang yang melakukan tes, dia hanya punya satu kali. Maka dia akan curahkan segala kemampuannya untuk melewati tes itu. Karena dia tahu jika gagal, dia tidak bisa mengulang lagi. Begitulah hakikatnya kita di dunia ini. Nah, mengapa para nabi, para sahabat, orang-orang yang mengerti tentang dunia ini, mereka tidak mau bermain-main dengan dunia ini. Dunia ini tidak ada pengulangan. Sekali hidup, sampai masanya datang kematian, selesai. Tidak bisa ngulang lagi. Air mata darah sekalipun, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang sudah duluan wafat, mereka menginginkan untuk kembali ke dunia agar beramal soleh, tapi tidak bisa lagi. Mengapa? Karena jatah kesempatan dia di dunia ini hanya satu kali. Begitu juga dengan kita. Nah, karena dunia ini tempat kita bercocok tanam, berladang, bersawah, tentu kita ingin hasil yang maksimal. Lalu apa tanaman-tanamannya? Tanamannya adalah amal soleh. Ahsanu amala, amal yang baik. Itulah cocok tanam. Maka saya mengajak, doakan saya. Saya juga doakan kepada keluarga saya semuanya. Semoga kita semua bisa melakukan senantiasa beramal soleh. Jadi manusia beramal soleh. Menebarkan kebaikan di mana saja berada. Sekalipun kadang-kadang kita harus menerima sakit akibat dari kezoliman orang terhadap kita.
Tapi karena kita faham bahwa dunia ini adalah tempat cocok tanam amal soleh, kita tidak akan bahas itu dengan kezaliman. Tetapi kita akan upayakan kezaliman itu kita ganti dengan yang ma'ruf, yang baik. Bagaimana beliau diludah, bagaimana beliau ini dilempari dengan tai onta, dengan bagaimana beliau ini dicaci, dimaki, dilempari sampai berdarah kakinya. Namun beliau tidak pernah membalas semua itu. Namun kalau bermasalah dengan agama yang dicaci, dimaki dan lain sebagainya, beliau dan sahabat bangkit marahnya. Inilah yang membedakan kemarahannya. Kalau urusan pribadi beliau tidak marah, tapi beliau marah, dan marahnya itulah marah keimanan. Maka seorang mukmin itu punya marah juga, yaitu marah ketika agamanya dilecehkan, agamanya dihina, agamanya dirusak. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia tempat balasan akan diterima di akhirat. Dunia ini jembatan menuju akhirat. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini adalah kampung tempat beramal, sedangkan akhirat itu kampung tempat balasan. Maka kalau di dunia ini boleh, nggak masalah. Tapi ketahuilah, seorang mukmin tidak ingin disegerakan balasan di dunia ini. Apalagi kalau sempat mengurangi balasan di akhirat besok. Namun doanya seorang mukmin itu adalah Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doanya orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan, pelihara kami dari api neraka. Jadi yang kedua dari tadabbur kita di surat Ali Imran ayat 185 sore ini, saat ini adalah jangan minta disegerakan balasan dari Allah untuk kebaikan yang kita lakukan. Tapi yakinlah, tidak ada sebuah kebaikan pun kecuali pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu buat baik, kebaikan itu akan kembali kepada diri kamu. Maka jangan pernah ragu. Senyum sekalipun dengan orang yang disebut Nabi, tabassamuka liwajhika akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah, juga akan dibalas oleh Allah. Sekalipun saudaramu tidak senyum. Kita memberi, sekalipun tak diberi. Kita mengucapkan salam, sekalipun tak dijawab. Pendek kata, bagi etikat orang yang beriman, sebesar zarah kebaikan yang dia lakukan, Allah tidak pernah lalai, pasti akan mencatat dan mengembalikan kebaikan itu kepada kita. Kan hebatnya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Barang siapa datang membawa sebuah kebaikan, maka baginya 10 kebaikan pula. 1, 10 gitu. Jadi orang beriman tidak pernah minta dipuja, dipuji, dibalas, tidak. Cukuplah Allah Ta'ala yang akan membalasnya. Tapi seorang yang mengerti, apabila orang berbuat baik, dia pasti akan balas kebaikan itu. Dan ciri orang yang beriman, membalas dengan yang lebih baik. Dan itu adalah bawaannya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk membalas lebih baik. Wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kamu diberi penghormatan, maka balas penghormatan itu dengan yang lebih baik, kalau tidak yang sama. Mudah-mudahan insyaallah. Jadi yang kedua, Ali Imran 185, jangan minta disegerakan pahala di dunia, balasan di dunia. Tapi sadarilah Allah yang akan menyempurnakan pahala itu di akhirat besok. Ya Allah, beri kami keyakinan akan akhirat sehingga kami siap untuk selalu berbuat kebaikan di tengah-tengah hari ini penuh dengan fitnah dan ujian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang menang, itulah orang yang beruntung.
Jadi kalau ditanya siapa orang yang sukses, siapa orang yang menang, siapa orang yang beruntung itu, bukan yang kebun sawitnya luas, bukan kebun karetnya banyak, bukan pengikutnya yang banyak, bukan dikenal di mana-mana, bukan dia itu didengarkan ucapannya, dipatuhi aturan-aturannya, bukan itu orang yang sukses. Tapi orang yang sukses itu adalah jauh dari neraka, masuk ke dalam surga. Apakah itu kita? Iya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya sahabatku sekalian, ini sangat penting. Jadi hari ini terjadi penafsiran yang salah, istilah yang salah terhadap makna sukses, di mana orang mengatakan orang yang sukses itu adalah tercapainya cita-citanya. Sementara cita-cita kita beragam ini. Cita-citanya sukses dalam pertanian. Seorang pedagang sukses dalam perdagangan. Seorang pejabat sukses dalam jabatannya. Tapi pertanyaannya, apakah kesuksesan itu kesuksesan permanen? Apakah kesuksesan semua itu kesuksesan yang abadi? Tidak. Fir'aun sukses mungkin dalam pangkat jabatan. Korun sukses dalam harta benda, konglomerat. Sukses dalam keilmuan. Tapi tidak sukses permanen. Kita ingin sukses yang sesungguhnya, yang abadi, yaitu jauh dari neraka, masuk dalam surga Allah. Bagaimana caranya? Caranya tak lain dan tak bukan adalah ikuti perintah Allah. Ikuti perintah Allah. Laksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajarlah dan belajarlah. Hadiri majelis ilmu, datangi majelis zikir. Jangan hanya berkutat saja di kelompok-kelompok yang melupakan kita pada kesuksesan yang sesungguhnya. Seorang ahli politik silakan, seorang ahli dalam ilmu, tapi kita harus sadar bahwa kesuksesan yang sesungguhnya adalah selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Silakan. Ayo gabung bersama di majelis ilmu, majelis zikir. Rugi kita. Kita duduk di kedai-kedai kopi, sanggup 1 jam, 2 jam. Kita sanggup berkorban, beragam pengorbanan, mulai dari waktu, tenaga, keringat, sampai harta benda. Kita mampu korban segalanya untuk kepentingan sesaat, yang belum tentu menjamin keselamatan kita dunia dan akhirat. Maka orang yang pintar itu, dia harus selalu berpikir jauh ke depan, bukan saat ini saja. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini kesimpulan akhir Allah di dalam kesimpulan dari surah Ali Imran ini, dan tidak adalah kehidupan dunia ini melainkan mata'ul ghurur, perhiasan yang memperdaya. Alhamdulillah, dari beberapa cakupan yang kita sampaikan ini, mudah-mudahan menambah bagi saya, menambah bagi kaum muslimin dan muslimat, keluarga saya di mana saja berada. Menambah apa? Menambah ilmu, menambah iman, dan mudah-mudahan jadi kita bersama. Ingat penutup ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia ini melainkan perhiasan yang menipu, perhiasan yang menipu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa kajian ini terus didengarkan. Lihat nanti di UYH Official YouTube, buka sana, jangan lupa lihat nanti di UYH Official, kita bentuk YouTube-nya dengan subscribe kawan-kawan ataupun like, share-nya. Harapan saya channel ini bisa membesar sehingga bisa dinikmati kajian-kajian singkat seperti yang kita lakukan pada saat sekarang. Dan mohon maaf jika tayangan ini terputus, ini karena mungkin HP kita yang bermasalah, di mana siaran langsungnya bukan karena sinyal yang tidak ada, tapi entah, saya juga tak tahu. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi dari animo pada kesempatan ini. Mohon maaf. Jangan lupa subuh nanti. Jangan lupa setiap subuh Jumat kita sholat subuh berjamaah
dilanjutkan dengan kajian kitab Lubabul Hadis di Masjid Al-Muhajirin, Komplek Perumahan Pemda Kabupaten Rokan Hulu Putih. Ya, jangan lupa untuk hadir setiap subuh Jumat, dan setiap malam Rabu di Majelis Ilmu Al-Izzati Boter pukul 20.45, tahsin tilawah dan kajian agama. Terima kasih. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah kelemahan diri saya mohon saya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.